Masa tiga kerajaan besar peradaban Islam. Umat Islam di sepanjang sejarah selalu berupaya melakukan peran-peran aktif dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain atas nama agama. Seperti peran Nabi Muhammad di Madinah dalam membina kemasyarakatan yang majemuk, sumbangan Bani Umayyah di Spanyol terhadap perkembangan sains di Eropa, peran Bani Abbasiyah di Baghdad dalam menumbuhkan tradisi intelektual, dan di masa modern, bangsa-bangsa Muslim berjuang melawan kolonial dan musuh-musuh peradaban kemanusiaan seperti yang sekarang terjadi. Fakta historis ini membedakan umat Islam dengan umat agama lainnya, yang cenderung membatasi agama dari keterlibatan langsung dengan permasalahan-permasalahan sosial khususnya politik. Salah satu kekayaan pranata politik Islam yang belum ada tandingannya dalam sejarah umat manusia kapanpun adalah sistem kekhalifahan. Kaum muslimin pernah memiliki suatu daerah kekuasaan yang sangat luas, membentang dari Iran di timur sampai Spanyol di barat, dan dari Ethiopia di selatan sampai Turki di utara. Beberapa paradigma historis Islam yang turut mendukung perluasan wilayah Islam ini adalah spiritual, kultural, dan land of reform. Ketiga prinsip atau pendekatan Islamisasi ini bergerak di bawah satu institusi yang menjadi kekhasan keunggulan politik Islam dan berjaya menyatukan wilayah yang demikian luas di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yaitu sistem khalifah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Karena keunggulannya ini, lembaga khalifah telah menjadi kebanggaan umat Islam ketika mengenang sejarah mereka pada zaman kejayaannya. Kerajaan Syafawiyah di Persia. Daulah Syafawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Ishaq Syafiyuddin yang berpusat di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat Syafawiyah ini didirikan bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani di Turki. Sebagai pendiri kerajaan, Syafiyuddin dikenal sebagai pribadi yang agamis. Ia merupakan keturunan Musa al-Kazim yang terkenal sebagai Imam Syiah yang ke-6. Setelah ia berguru dengan Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi dan menjadi menantunya, ia mendirikan tarekat Syafawiyah pada tahun 1301 Masehi. Pada mulanya, gerakan tasawuf Syafawiyah ini bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan golongan ahal bid'ah. Namun, pada perkembangannya, gerakan tasawuf berubah menjadi gerakan keagamaan yang mempunyai pengaruh besar. Selama periode Syafawiyah di Persia, persaingan antara Turki dan Persia semakin nyata untuk mendapatkan kekuasaan. Namun demikian, Ismail merasa bahwa saingan terberat adalah Sultan Turki Utsmani, Salim. Penyebab ketegangan antara kedua penguasa Muslim berasal dari kebencian Salim dan ajaran Syiah yang ada di daerah kekuasaannya. Fanatisme Salim membuatnya membunuh 40.000 orang yang dicurigai dan didakwa telah mengingkari. Pada 1524, Syekh Ismail wafat. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah utara Transoxiana sampai Teluk Persia di wilayah selatan, Afghanistan di bagian timur, hingga di bagian barat Sungai Eufrat. Setelah itu, Syekh Tahmasp putranya diangkat menjadi raja pada tahun 1554 Masehi. Dia menjadi penguasa yang paling lama berkuasa di kerajaan Syafawiyah. Setelah ia meninggal dunia, terjadilah benturan antara Pangeran Syafawi dengan suku Kijilbas. Tetapi yang paling dekat dengannya adalah anak kelimanya, yaitu Pangeran Haidar Mirza. Kedekatan ini yang membuatnya mengumumkan dirinya sebagai pangeran. Inilah yang membuat orang Kijilbas menjadi keberatan. Akhirnya Haidar Mirza terbunuh. Kemudian naiklah Ismail Mirza sebagai pangeran yang terkenal sangat kejam dan rakus pada tahun 1576. Dia membunuh 8 pangeran dan 15 keluarga kerajaan. Pada saat kematiannya, rakyat merasa senang karena
terbebas dari kediktatorannya. Kemudian ia digantikan oleh Muhammad Mirza, anak sulung dari Syekh Tamabs, yang dijuluki dengan Syekh Muhammad Huda Bandah. Pada periode ini tidak ada kemajuan yang berarti. Setelah periode ini naiklah Syekh Abbas yang pada saat itu berusia 16 tahun. Ia sangat terkenal dan berhasil menarik simpati rakyatnya, dan ia berhasil menstabilkan kondisi pemerintahan. Abbas I menempuh langkah yaitu 1. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qizilbashi atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang terdiri atas budak-budak. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Pada periode ini, kemajuan ilmu politik dan ekonomi sangat pesat. Salah satu bukti kemajuannya adalah bangunan Cahel Sultan yang terdiri atas 40 pilar yang kokoh. Di sanalah kerajaan Safawiyah. Di sisi lain, puisi dan filsafat juga mendapatkan perhatian pada periode ini. Lembaga-lembaga pendidikan Syiah juga berkembang dengan subur. Banyak sekolah yang dibangun oleh kerajaan Safawiyah di Isfahan. Hancurnya Safawiyah dimulai sejak wafatnya Abbas I. Tetapi kehancuran total mulai terlihat ketika Khalifah Sulaiman berkuasa. Ia balas dendam karena rezim Syiah melakukan pemerasan dan penindasan terhadap rakyat, termasuk pemaksaan terhadap ulama dari golongan Sunni agar menerima ajaran Syiah. Dan puncak kehancurannya terjadi saat kekuasaan Syekh Sultan Hussein II. Pemimpin selanjutnya adalah Karim Khan, yang merupakan pimpinan koalisi kelompok kesukuan Zen di Iran Barat. Rezim ini berlangsung secara efektif dari tahun 1750 sampai 1779. Selama periode ini, Iran berada di bawah dominasi ekonomi dan politik dari kekuatan Barat, khususnya Inggris dan Rusia. Campur tangan bangsa-bangsa Eropa terhadap Iran datang dalam bentuk penaklukan dan pengukuhan pengaruh mereka melalui persaingan antar kekuatan Eropa terutama Inggris dan Rusia. Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk suku Kayi. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pimpinan suku Kayi, yaitu Sulaiman Syah, mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dan lari ke barat. Bangsa Turki sangat rajin dan pintar berperang, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, bangsa Turki mampu membangun sebuah kekuasaan politik yang besar. Pada saat bangsa Mongol, sebelum Islam dan orang Kristen ingin menghapus Islam dari muka bumi, orang Turki Utsmani muncul sebagai pembela dan pelindung Islam. Bahkan mereka membawa panji-panji Islam sampai ke daratan Eropa. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara, Al-Tughril, pembantunya, mengusir Mongol, dan sebagai balas jasanya, Alauddin memberikan daerah Iskisar dan sekitarnya pada Al-Tughril. Al-Tughril mendirikan ibu kota yang bernama Sugut. Di sanalah lahir putranya yang pertama bernama Utsman pada tahun 1258 Masehi. Kemudian Al-Tughril meninggal dunia pada tahun 1288 Masehi. Sejak itulah Utsman mendeklarasikan dirinya sebagai sultan dan berdirilah dinasti Turki Utsmani. Utsman memindahkan ibu kota ke Yeni. Pada tahun 1300 Masehi, Sultan Alauddin meninggal, maka Utsman mengumumkan dirinya sebagai pemimpin yang berkuasa penuh. Raja-raja Turki Utsmani bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Mereka mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun, walaupun tidak harus putra pertama yang menjadi pengganti sultan terdahulu. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326 Masehi, kemudian ia digantikan oleh putranya yang bernama Orkan atau Urkan. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa
karena Orkan berhasil membentuk 3 pasukan utama tentaranya yang terdiri dari Sipahi atau tentara reguler, Hazab, tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal al-ghanimah. Ketiga, yaitu tentara Jenisari yang direkrut pada saat berumur 12. Karena tentara tersebut menyalahgunakan kekuatan mereka, sehingga pada masa Sultan Mahmud II berkuasa, tentara ini dibubarkan. Setelah itu, Sultan Mahmud digantikan oleh putranya yang bernama Murad I, yang berhasil menaklukkan banyak daerah seperti Adrianopol dan Macedonia, Bulgaria, Serbia, dan Asia Kecil. Namun yang paling monumental adalah penaklukan di Kosovo tahun 1389 Masehi, sehingga daerah tersebut selama 500 tahun dikuasai oleh pemerintahan Turki Utsmani. Walaupun banyak menghadapi peperangan, Sultan Murad I tidak pernah terkalahkan, sehingga ia dijuluki Alexander. Setelah itu, Murad digantikan oleh putranya yang bernama Bayazid, yang terkenal dengan julukan Ildrim atau Eldrim atau Kilat. Bayazid dengan cepat menaklukkan daerah-daerah sekitar dan memperluas wilayahnya sampai ke Eropa. Sepeninggalan Bayazid, Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran. Selanjutnya, Turki Utsmani dipimpin oleh Muhammad yang berhasil mengembalikan Turki Utsmani seperti sedia kala. Dia berhasil menstabilkan Turki Utsmani, dan atas keberhasilannya ini, para sejarawan mensejajarkannya dengan Umar II dari dinasti Umayyah. Setelah Muhammad meninggal, ia digantikan oleh Murad II yang berhasil mengembalikan citra Murad I, yaitu dengan kembali merebut daerah-daerah kekuasaan di Eropa, Kosovo, yang sempat lepas setelah Bayazid meninggal. Dia juga seorang penguasa yang saleh dan dicintai oleh rakyatnya, juga seorang yang sabar, cerdas, dan berjiwa besar dan ahli ketatanegaraan. Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal patut untuk dimasukkan ke dalam salah satu kerajaan terkuat di India. Latar belakang sejarah berdirinya kerajaan Mughal berawal dari ekspansi yang dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad, dikenal dengan Babur, yang berarti singa, salah satu cucu dari Timur Leng. Kemenangan Babur atas ekspansi di wilayah Samarkand tidak lepas dari adanya dukungan dan bantuan dari kerajaan Safawi, sehingga dalam beberapa peperangan, kerajaan Mughal selalu mendapatkan kemenangan. Pada saat ayahnya Umar Syekh Mirza meninggal dunia pada Juni 1494 Masehi, Babur yang ketika itu baru berumur 11 tahun langsung diangkat menjadi penguasa Fargana. Walaupun ia masih muda, tapi semangatnya matang. Hal ini terbukti pada tahun 1496, dia berusaha menaklukkan Samarkand walaupun belum berhasil. Namun dalam serangan berikutnya, pada 1497, Samarkand dapat ditaklukkan. Setelah Babur menikmati usahanya membangun kerajaan Mughal selama 5 tahun karena ia wafat pada tahun 1530 Masehi. Kemudian pemerintahan diteruskan oleh putranya yang bernama Humayun. Pada pemerintahannya, ia terlibat dalam beberapa peperangan. Setelah Aurangzeb wafat, raja-raja berikutnya mulai lemah. Kerajaan Mughal dan rajanya tidak lebih hanya sebagai simbol dan lambang belaka. Bahkan, raja digaji oleh kolonial Inggris yang datang dan tinggal di dalam istana. Akhirnya, raja terakhir, Bahadur Syekh, memimpin pemberontakan melawan Inggris, namun gagal. Bahkan ia tertangkap dan disiksa secara keji, lalu dibuang ke Rangoon atau Myanmar pada tahun 1862. Dengan demikian, maka tamatlah riwayat kerajaan Islam Mughal di India. Setelah berabad-abad lamanya mengalami kejayaan. Peninggalannya yang paling berharga adalah bangunan istana Taj Mahal dan masjid yang indah.